Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Nur Parwasi, kelas 11 RPL 1 dari SMKN 1 Majalengka. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang logika dan algoritma. Lalu, logika dan algoritma itu apa ya? Oke, mari kita lihat. Logika merupakan suatu struktur pola pikir atau penalaran, dan algoritma adalah rangkaian urutan suatu instruksi atau perintah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maka, dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma sebagai suatu rangkaian urutan dari beberapa langkah yang logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, untuk selanjutnya saya mempunyai salah satu soal, yaitu tentang menghitung gaji bulanan karyawan. Mari kita lihat soal tersebut. Yaitu tugasnya tentang menghitung gaji bulanan karyawan. Soalnya, sebuah perusahaan ingin menghitung gaji bulanan karyawan dengan memperhitungkan gaji pokok, jumlah jam lembur, bonus, dan tunjangan. Gaji pokok diberikan secara tetap setiap bulan, sedangkan lembur dihitung per jam. Karyawan juga mendapatkan tunjangan berdasarkan jabatan. Spesifikasi dari gaji pokok yang diberikan adalah sebagai berikut, yaitu gaji pokok yaitu ditentukan berdasarkan jabatan karyawan. Tunjangan jabatan yaitu diberikan sesuai dengan jabatan karyawan. Lembur dihitung berdasarkan jam lembur yang dilakukan karyawan. Bonus kinerja yaitu diberikan berdasarkan nilai kinerja atau rating karyawan pada skala 1 sampai 5. Gaji pokok yaitu pada manajer sebesar 10 juta rupiah, supervisor yaitu 7 juta rupiah, staf yaitu 5 juta rupiah. Untuk tunjangan jabatan yaitu pada manajer sebesar 3 juta rupiah, supervisor 2 juta rupiah, dan staf 1 juta rupiah. Untuk tarif lemburnya yaitu Rp25.000 per jam. Untuk bonus kinerja pada rating 5, 20% dari gaji pokok. Rating 4 yaitu 15% dari gaji pokok. Rating 3 yaitu 10% dari gaji pokok. Rating 2 yaitu 5% dari gaji pokok. Dan rating 1 tidak ada bonus. Jadi apabila tidak dituliskan juga, maka ini tidak akan berpengaruh apa-apa karena tidak ada persenan untuk rating 1. Tugasnya yaitu buatlah algoritma untuk menghitung total gaji bulanan karyawan dengan komponen-komponen di atas menggunakan pseudocode dan flowchart. Untuk selanjutnya itu saya akan menentukan pseudocode menggunakan Microsoft Word. Yang pertama yaitu pseudocode. Yang pertama yaitu mulai. Untuk yang kedua yaitu diisi dengan deklarasi variabel. Di dalamnya yaitu terdiri dari string jabatan. Yang kedua ada integer gaji pokok. Yang ketiga yaitu ada integer tunjangan, dan yang keempat ada integer bonus. Yang kelima ada integer lembur. Yang keenam yaitu ada integer jam lembur. Dan yang terakhir yaitu ada integer total gaji. Yang ketiga yaitu ada baca nilai variabel yang telah ditentukan, yang isinya yaitu sama seperti yang deklarasi variabel. Yang isinya itu ada string jabatan, ada integer gaji pokok, ada integer tunjangan, ada integer
bonus ada integer lembur, ada integer jam lembur, dan yang terakhir ada integer total gaji. Untuk yang keempat, yaitu kita menggunakan percabangan menghitung nilai gaji pokok dan tunjangan. If dalam kurung jabatan sama dengan manajer, kurung kurawal yang isinya yaitu jabatan, yang isinya itu ada gaji pokok. Gaji pokok dari si manajer yaitu 10 juta. Untuk tunjangan dari si manajer, yaitu 3 juta. Setelah itu tutup kurung dan diisi dengan else if yang di dalamnya sama seperti sebelumnya, jabatan, cuman manajernya kita ganti jadi supervisor. Oke, kurung kurawal, gaji pokok. Untuk gaji pokok si supervisor yaitu 7 juta rupiah. Ya. Untuk tunjangannya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Terus kita tutup lagi, tetap menggunakan else if dalam kurung, kita masukkan lagi jabatan. Untuk yang ini kita menggunakan staff, kurung kurawal yang isinya diisi dengan gaji pokok. Gaji pokok sama dengan, untuk staff yaitu sebesar 5 juta rupiah. Untuk tunjangannya yaitu untuk tunjangan si staff yaitu sebesar 1 juta rupiah. Oke, kita tutup lagi. Untuk yang kelima yaitu tentang percabangan. Kembali, percabangan menghitung bonus yang isinya yaitu if seperti sebelumnya, cuma kita ganti menggunakan bonus. Itu untuk bonus ada 5 yaitu rating 5, 4, 3, 2, dan 1. Rating 5. Yang isinya itu pada rating 5 itu ada bonus. Bonus sama dengan 20% dikali gaji pokok. Tutup kurung kurawal yaitu selanjutnya diisi dengan else if yang dimana isinya juga sama bonus. Kita ganti bonusnya menjadi rating 4. Isinya yaitu bonus
sama dengan 15%. 15% dikali gaji pokok setelah itu tulis kembali else if. Untuk selanjutnya yaitu bonus sebesar 10% untuk rating 3. Rating 3 yaitu isinya bonus sama dengan 10% dikali gaji pokok. Terus untuk yang terakhir yaitu else, kita isikan kembali bonus sama dengan rating 2. Isinya yaitu sama seperti sebelumnya, itu kita ganti bonus sama dengan 5% dikali gaji pokok. Enter, confirm. Untuk yang keenam yaitu mengenai menghitung lembur. Menghitung lembur. Tadi sudah ditentukan ya untuk lembur yaitu sebesar 25.000. Lembur sama dengan 25.000. Untuk ini dikalikan kepada jam lembur. Untuk jam lemburnya kita bisa menyesuaikan sesuai dengan jam lembur karyawannya masing-masing. Dikali jam lembur. Untuk yang ketujuh yaitu kita menentukan total gaji. 7. Menghitung total gaji, yang dimana isinya yaitu total gaji ditambah tunjangan ditambah bonus. Total gaji ditambah tunjangan ditambah bonus ditambah lembur. Yang kedelapan yaitu tampilkan total gaji. Tampilkan total gaji. Dan yang terakhir yaitu selesai. Untuk bagian yang kelima, ketika kita digunakan dalam flowchart, maka bisa dituliskan seperti ini. Ketika digunakan dalam flowchart, bisa ditulis seperti untuk 20% itu dituliskan 0,20. Untuk 15% yaitu 0,15. Untuk 10% yaitu 0,1. Untuk 5% yaitu 0,05. Untuk 20% yaitu 0,20, itu dihasilkan dari 20 dibagi 100. 15 juga sama seperti halnya 20%. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita menentukan flowchart-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat flowchart pada logaritma. Yang pertama, kita declare
yaitu variabelnya kita isi dengan jabatan, lalu kita ganti tipenya menjadi string. Oke, selanjutnya kita buat lagi declare yang isinya kita menggunakan type integer, yang isinya variabelnya itu gaji pokok, tunjangan, bonus, lembur, selanjutnya ada jam lembur, dan yang terakhir yaitu total gaji. Oke, jangan lupa tipenya integer ya. Setelah menentukan ini, selanjutnya yaitu kita membuat assign yang isinya itu lembur, variabelnya itu lembur, yang isinya itu di sini nilai dari si lembur itu 25.000. Selanjutnya kita output yang dimana isinya jangan lupa memakai tanda kutip, yang isinya kita menggunakan masukkan jabatan Anda. Oke, setelah menentukan output, kita menggunakan input. Isi dari inputnya yaitu jabatan, yang dimana input jabatan ini bisa menentukan jabatan apa yang karyawan ini kan. Untuk selanjutnya yaitu pada ini kita isi gunakan jabatan, jangan lupa memakai tanda kutip. Jabatan ini kita isi dengan manager. Oke. Selanjutnya itu di sini kita menggunakan assign. Kita di sini menggunakan 2 assign ya. Untuk yang pertama yaitu kita isi dengan gaji pokok. Untuk yang pertama, di sini kita menggunakan variabel gaji pokok, yang dimana isi dari gaji pokok itu ialah total dari jumlah gaji karyawan. Untuk total gaji karyawan pada manajer yaitu sekitar 10 juta. Untuk yang kedua yaitu diisi dengan tunjangan. Tunjangan pada manajer yaitu sebesar 3 juta rupiah. Oke, setelah mengetahui ini, kita buat lagi untuk selanjutnya menggunakan if, yang dimana di sini kita isi dengan jabatan yang kedua, yaitu supervisor. Jangan lupa menggunakan tanda kutip. Supervisor. Kita gunakan lagi assign. Kita gunakan 2 lagi untuk gaji pokok 1 dan untuk tunjangan 1. Gaji pokok dari si supervisor yaitu sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan untuk tunjangannya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu staff. Jabatan. Jangan lupa menggunakan tanda kutip lagi. Jabatan staff.
kita gunakan lagi assign, gunakan lagi dua assign. Yang pertama itu untuk gaji pokok dari si staff, dan yang kedua untuk tunjangan dari staff. Gaji pokok dari staff yaitu 5 juta rupiah, sedangkan untuk tunjangannya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Tunjangan sebesar 1 juta rupiah. Oke. Setelah mengetahui ini, jangan lupa outputkan terlebih dahulu, yang dimana isi dari output ini itu jangan lupa memakai tanda kutip, masukkan bonus Anda. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan input, yang dimana isi dari input ini yaitu bonus. Oke, setelah ini kita menggunakan if lagi, yang dimana if ini untuk bonus yaitu untuk bonus yang pertama itu rating 5 yang diisi itu assign. Tadi sudah ditentukan ya pada pesedio code, yang dimana bonus ini sama dengan yaitu 0,20 dikali gaji pokok. Oke, kita bikin lagi untuk selanjutnya itu bonus keempat, assign bonus rating 4 yaitu diisi dengan bonus ini, yang ini 0,15 dikali gaji pokok. Oke, selanjutnya bikin lagi bonus 3, dan yang terakhir adalah bonus 2. Bonus sama dengan 3. Maksud dari 3 ini itu rating ya. Kita masukkan lagi assign. Di bonus 2 juga sama, kita masukkan lagi assign. Ini bonus 2. Masukkan bonus untuk yang 10% yaitu 0,1 dikali gaji pokok. Untuk bonus 2 yaitu bonus 0,05 dikali gaji pokok. Oke. Setelah itu untuk yang rating 1 kalian boleh tuliskan lagi di sini assign bonus sama dengan 0. Karena kan rating 1 ini tidak diberi bonus, maka tuliskan saja 0. Apabila ini tidak dituliskan juga tidak apa-apa karena memang tidak mempunyai bonus. Dan yang terakhir kita gunakan output lagi,
masukkan jam lembur Anda. Oke. Selanjutnya itu ada input. Isi dari input ini yaitu input jam lembur ya. Input jam lembur. Selanjutnya yaitu assign, yang dimana diisi dengan lembur. Untuk lembur sudah diketahui ya, nilainya itu 25.000. 25.000 dikali jam lembur. Oke. Selanjutnya yaitu menentukan total gaji. Tanda kutip. Gaji pokok ditambah tunjangan ditambah bonus ditambah lembur. Oke. Setelah ini kita outputkan lagi. Jangan lupa memakai tanda kutip, yang dimana di sini diisi dengan total gaji seperti ini. Kalian boleh memvariasikan namanya ya. Ini sebagai contoh saja. Output total gaji Anda adalah, setelah itu kita outputkan lagi total gaji. Total gaji. Oke. Setelah kita mengerjakan langkah-langkahnya, mari kita coba untuk di-run terlebih dahulu. Oke, ini sudah muncul ya. Kita coba masukkan jabatan supervisor. Oke, setelah itu kita masukkan bonusnya yaitu 4. Untuk jam lemburnya kita menggunakan 2 saja. Oke, untuk total gajinya sudah diketahui yaitu sekitar 10.100.000 rupiah. Oke, selesai sudah tugas kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang dimengerti. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.